Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan daring hari ini kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan etika profesi IT ya atau komputer. Jadi dalam pembahasan ini kita akan membahas bukan sejarah lahirnya teknologi informasi, tapi sejarah mengenai siapa saja orang yang mulai menulis tentang etika dalam menggunakan komputer. Jadi ini bukan sejarah perkembangan komputer, tetapi adalah perkembangan siapa saja para ahli atau orang-orang yang mulai peduli terhadap dampak negatif adanya teknologi informasi, dan orang-orang ini adalah menulis tentang etika, sehingga pemikiran-pemikirannya itu memiliki kontribusi bagi perkembangan etika di dunia. Apakah etika itu dalam bentuk kode etik untuk kaum profesional atau dalam bentuk undang-undang IT yang di Indonesia baru ya diluncurkan mengenai undang-undang itu, termasuk baru ya. Kalau di luar negeri mungkin sudah era 80 90-an itu sudah ada masalah undang-undang tersebut. Oke, di sini ada beberapa para ahli yang mulai peduli pada etika teknologi komputer ini, karena teknologi komputer ini semakin di satu sisi memberikan manfaat bagi manusia dan di satu sisi juga memberikan malapetaka bagi manusia. Oke, di sini kita ada lihat ada beberapa sejarah perkembangan, nanti kita akan bahas ya, yaitu era di sini era tahun 1940 sampai 1950 ya. Di sini ada seorang ahli yang namanya Norbert Wiener. Dia sebenarnya ahli informatika, cuman dia lebih banyak menulis tentang dampak negatif daripada komputer itu, dan dia makanya lebih tertarik dalam menulis tentang etikanya ya. Dia menulis buku yaitu yang menulis Cybernetic ya. Tahun ini sebenarnya belum ada internet, tapi dia punya pemikiran yang futuristik ya. Dia punya prediksi-prediksi akan terjadi sesuatu terhadap perkembangan teknologi informasi. Dia menulis Cybernetic ya. Judulnya adalah kontrol itu pengendalian, kemudian komunikasi antara animal ini pengertiannya bukan binatang ya, tapi makhluk hidup, antara manusia dan mesin itu maksudnya teknologi informasi. Jadi dia melihat hubungan antara perkembangan teknologi mesin dengan manusia ya. Nah, di sini inti pemikirannya mengenai pemikiran buku Wiener ini, kalau saya rangkum itu ada 3 esensi dalam pemikirannya. Menurut Wiener, pada suatu saat manusia mampu menciptakan komputasi modern ya, yang meniru prinsip jaringan syaraf yang juga merupakan kendali otomatis ya. Bayangkan, Wiener pada saat itu belum ada artificial intelligence, tapi dia akan memprediksikan suatu saat manusia mampu menciptakan komputer di mana dia meniru prinsip jaringan saraf seperti manusia ya, sehingga muncul kecerdasan, muncul segala sesuatu dikendalikan secara otomatis, dan terprediksi memasuki abad ke-21 ya. Terus kita memasuki sekarang abad ke-21, kita memasuki tahun 2015 ke sini, sudah muncullah robot-robot yang digambarkan oleh Norbert Wiener tadi ya. Robot itu bukan saja bisa bekerja, tapi juga dia sudah bisa bercakap-cakap dengan manusia dan juga bisa berpikir seperti manusia. Nah, ini yang kedua, menurut Wiener, suatu saat teknologi tersebut sangat mempengaruhi peradaban gaya hidup manusia. Saat itu di eranya belum, tapi dia punya pikiran futuristik bahwa nanti peradaban dan gaya hidup manusia ya itu akan dipengaruhi oleh teknologi tersebut, seperti kita mengalami zaman sekarang. Teknologi ini bisa membawa manfaat, tapi juga bisa membawa petaka ya. Nanti manfaat dan petaka nanti kita bahas ya nanti pada session berikutnya. Nah, efek daripada munculnya teknologi cyber menurut Wiener, teknologi internet ya,
Kemarin kita sudah bahas ya, Anonymous ya. Nah, itu menurut teorinya Wiener itu yang kemarin saya bahas. Anonymous itu tidak memunculkan bisa tidak memunculkan identitas diri atau akun palsu kalau dalam bahasa sekarang ya. Borderless, dengan adanya internet kita tanpa batas, tidak ada lagi batas kultur, tidak ada lagi batas wilayah, tidak ada lagi batas negara dan sebagainya. Logically malleable adalah komputer bisa berpikir seperti manusia sehingga manusia berkurang potensi-potensi yang ada di dirinya karena digantikan semua oleh teknologi informasi tersebut melalui artificial intelligence tentunya. Nah, ini menurut saya. Maka atas keprihatinan tersebut, Wiener berinisiatif dia menulis buku, ya judulnya The Human Use Human Being. Jadi dia bukan sebetulnya bukan rinci membahas etika. Nanti kalau rincinya ada lagi ahlinya, tapi dia hanya menulis prinsip-prinsipnya saja, ya prinsip-prinsip hukum tentang bidang teknologi informasi. Nanti prinsip-prinsipnya dia dalam The Human Use Human Being ini mempengaruhi penulis-penulis lainnya dalam membuat buku-buku tentang etika, bahkan menginspirasi negara untuk membuat undang-undang IT ini. Oke. Terus kemudian tahun 1960 ya, itu muncul pemikir selanjutnya. Kalau dia mengadakan riset ya. Kalau Wiener ini dia lebih bersifat memprediksikan. Kalau dia riset langsung. Di era ini komputer sudah mulai berkembang ya. Di Amerika tentunya, bukan di Indonesia ya. Di Amerika mulai berkembang di sini. Dia mulai melakukan riset dan mencatat mulai banyak kasus kejahatan yang tercatat dan tindakan yang merugikan publik yang dilakukan justru oleh orang-orang profesional IT ya. Jadi sudah mulai banyak orang-orang profesional yang memanfaatkan keahliannya untuk hal-hal yang tidak terpuji atau merugikan publik. Kemudian dia terdorong untuk menulis buku The Rules of Ethics in Information Processing ya. Nah, Parker ini membahas tentang apa? Etika dalam pengelolaan informasi. Nah, ini dia lebih detail ketika menulis karena di sini rules of ethics, aturan etika mengenai proses informasi ya. Nah, buku ini diperuntukkan bagi orang-orang profesional di bidang IT. Maka Parker karena dia lengkap bukunya, kalau Norbert Wiener ini hanya bersifat prediksi, dia sudah mulai lengkap sekali menulis buku aturan tentang etika para pengguna profesional IT. Maka Parker dianggap sebagai pelopor kode etik profesi maupun profesional. Jadi bukan untuk pengguna yang non profesional ya, tapi para pengguna. Jadi ini adalah buku panduannya ya. Nah, itu makanya Parker dianggap sebagai pelopor. Oke. Kemudian tahun 1970 ya, Weizenbaum juga sama, Joseph Weizenbaum itu dia menulis buku, sebenarnya mirip pemikirannya antara dengan Wiener. Dia mengatakan bahwa nanti suatu saat dia juga memprediksikan suatu saat banyak sekali pekerjaan manusia digantikan oleh mesin dan kita memasuki revolusi 4.0. Prediksi antara Wiener dengan Joseph Weizenbaum itu betul ya. Jadi dalam bukunya Computer Power and Numerics itu banyak sekali pekerjaan manusia yang tergantikan oleh mesin ya, oleh komputer ya. Banyak profesi-profesi yang akhirnya hilang gara-gara digantikan oleh komputer. Ini zamannya era dia hidup belum, ini zamannya dia menulis buku belum. Tetapi di era sekarang prediksinya betul, banyak profesi-profesi yang terancam gara-gara teknologi IT ini. Nah, Walter Manor juga sudah mulai perlunya menulis buku untuk kampus ya. Buku untuk kampus, untuk diajarkan di perguruan tinggi, baik untuk mahasiswa, kurikulum untuk kampus maupun untuk para dosen atau pengajarnya. Nah, maka sebetulnya di Indonesia juga perlu adanya kurikulum tentang adanya pendidikan etika dalam penggunaan komputer. Sayangnya
kurikulum ini hanya ada di kita saja, di mahasiswa IT yang mendapatkan mata kuliah etika profesi, harusnya sebetulnya sudah masuk dalam kurikulum anak SMP ya. Jadi sedari dini itu anak-anak diajarkan mengenai etika dalam menggunakan komputer, terutama ya dalam penggunaan media sosial misalkan. Nah, itu juga perlu didasari kurikulum. Tapi kalau di luar negeri, Joseph Weizenbaum itu dia sudah menulis buku materi tersebut ya. Di kita belum, masih hanya keluar undang-undang ITE. Maka tidak aneh banyak orang-orang yang terkena hukum di Indonesia itu dia tidak mengerti aturan hukum tersebut, tiba-tiba ditangkap saja. Nah, itu yang menjadi problem kita ya. Jadi karena perlunya kurikulum untuk pendidikan ya. Terus kemudian era 1980 ya. Era 1980 di Eropa sudah mulai sangat berkembang pesat. Ya, mungkin tahun 80 juga sudah mulai masuk nih ilmu komputer ke Indonesia. Sudah mulai masuk ilmu komputer ke Indonesia walaupun belum berdiri menjadi prodi sendiri ya. Belum menjadi fakultas komputer atau sekolah tinggi komputer atau akademi ya. Belum menjadi program studi ya, mungkin hanya mata kuliah saja atau sub daripada sebuah prodi ya. Nah, tapi kalau di Amerika dan Eropa perkembangan ini sudah sangat mulai pesat di era ini ya, di masyarakat umum. Dengan teknologi tersebut di satu sisi pekerjaan menjadi efektif dan efisien, tapi di satu sisi lain kejahatan informasi mulai merebak. Mungkin di Indonesia masih belum ya tahun 1980 karena perkembangannya juga belum sepesat Amerika dan Eropa pada saat itu. Nah, karena sangat berkembang sangat pesat sekali, mulailah pemerintah berpikir untuk menyusun undang-undang mengenai kejahatan baru ini. Itu di Amerika dan Eropa. Indonesia masuk tahun 2010 ke sini ya. Nah, itu informasi berkembang sehingga pemerintah harus menyusun undang-undang mengenai kejahatan baru ini ya. Kalau kita sekarang disebut dengan undang-undang ITE ya. James Moore menulis artikel What is Computer Ethics. Dalam bukunya Moore menulis perkembangan teknologi informasi terjadi dalam dua langkah. Jadi pertama penciptaan prototipe teknologi ya, biasanya untuk kalangan sangat terbatas ya. Terus kemudian penyebaran teknologi. Saya berikan contoh begini. Internet pada awalnya adalah digunakan untuk militer di Amerika Serikat ya, pada era-era tahun 40-50 ya. Nah, itu untuk militer dengan host yang terbatas ya, untuk informasi militer. Tapi lama-kelamaan kemudian dari militer kemudian masuk ke bisnis. Masuk kemudian ke masyarakat secara umum. Nah, menurut Moore, ketika teknologi baru ini diciptakan, kemudian terjadilah penyebaran. Penyebaran menurut Moore itu ada dua, untuk organisasi formal dan orang-orang profesional. Contoh lah, dulu ketika media sosial keluar, itu hanya orang-orang bisnis saja, atau hubungan antar perusahaan, atau orang-orang profesional, atau orang-orang yang menengah ke atas. Tapi Anda perhatikan, mulai tahun 2006, 2007, 2008, barulah media sosial ini di kelas menengah. Kemudian tahun 2010 dan ke sini barulah media sosial itu di seluruh kalangan, apakah itu orang kaya, orang miskin dan sebagainya. Apa orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan, semua menggunakan media sosial. Nah, sama halnya pemikiran Moore itu demikian. Jadi ketika masyarakat luas, semua kalangan teknologi ini. Nah, menurut Moore, disinilah penyebaran teknologi ini menjadi masalah besar. Maka Moore berpikir perlu adanya etika dan peraturan undang-undang yang mengatur para pengguna teknologi tersebut. Ya. Jadi di luar negeri ini dia sudah mempersiapkan tadi, ya karena tadi sangat pesat sekali. Jadi menurut Moore itu efeknya yaitu apabila terjadi penyebaran teknologi, terutama pada masyarakat luas. Ya seperti yang kita terjadi saat ini, ada hoax ya, ada ujaran kebencian, ada cyber terrorism, kemudian ada penipuan ya dan sebagainya. Nah, itu adalah efek daripada penyebaran teknologi IT ini. Ya.
Selanjutnya kita memasuki era 1990 ya. Ya, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, termasuk juga mulai di Indonesia sudah mulai pesat di era-era ini, walaupun masih kalangan terbatas ya, masih, tapi sudah ada program studi ya mengenai komputer ini ya. Ya mungkin belum komputer yang kita kenal sekarang ya, yang belum era Android atau belum era smartphone ya. Di era ini belum rancangan-rancangan iPhone juga yang dikeluarkan oleh Steve Jobs belum keluar ya. Mungkin di era ini sudah ada yang namanya Windows oleh eh, Microsoft ya. Nah, Bill Gates. Oke, di sini di era ini mulai muncul penulis-penulis mulai banyak mengenai etika. Ada Donald Waterbourne, Kate Miller, Seymour Rogerson, kemudian Diane Martin. Nah, di era ini muncul juga organisasi formal yang mereka melakukan konferensi-konferensi atau pertemuan atau summit ya. Ada Ethicom, itu konferensi yang membahas tentang etika komputer. Ada Electronic Frontier Foundation, itu semacam yayasan yang menangani persoalan dampak negatif daripada IT. Ada lagi Center Computing and Social Responsibility, jadi semacam dia menangani juga sama seperti ini dampak-dampak negatif adanya teknologi komputer ini ya. Nah, ini adalah di era 90. Jadi kesadaran untuk membentuk sebuah organisasi yang menangani persoalan etika komputer tersebut. Nah, muncullah di era terakhir di sini, yaitu mulai muncul revolusi 4.0, di mana revolusi 4.0, kalau revolusi 3.0 itu adalah di mana revolusi terjadinya komputer sebagai alat pengolah data menjadi informasi, sehingga pekerjaan-pekerjaan dalam pengolahan data menjadi informasi lebih efektif dan efisien ya. Terus kemudian masuklah revolusi 4.0. Ada dua cirinya di sini, itu terutama teknologi internet, sehingga sekarang banyak teknologi-teknologi IoT. Ya, IoT itu adalah Internet of Things ya. Semua bisa berbasis internet ya. Nah, ini mulai muncul ya teknologi internet ini, dan akhirnya teknologi internet itu sudah merambah semua bidang. Bahkan di era COVID ini teknologi internet, orang sangat bergantung semua teknologi internet, apakah itu melalui pembelajaran, proses pendidikan, atau bisnis ya, atau dan sebagainya ya. Nah, kemudian ditandai juga dengan munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Dan juga perangkat bukan lagi pada PC seperti dulu, tetapi sudah bentuk smartphone ya. Semakin kecil bentuknya, penyimpanannya semakin besar dan semakin praktis dalam penggunaan aplikasi-aplikasinya. Bahkan aplikasi apapun semua kita sudah dapatkan di Play Store ya. Itu ada berbagai, apakah aplikasi untuk hal-hal yang main-main atau yang serius, itu semua ada. Nah, disinilah di era mutakhir ini mulai muncul ya, nanti akan kita bahas ke bab-bab selanjutnya mengenai cybercrime. Cybercrime nanti kita akan bahas pada bab khusus apa saja yang dimaksud dengan kejahatan komputer ya. Nah, ini sudah mulai merebak nih komputer cybercrime atau computer crime ya. Nah, bahkan di kepolisian kita juga sudah ada bagiannya cybercrime ya. Walaupun mungkin di tingkat Polres belum ada ya, mungkin di tingkat Polda mengenai cybercrime ini. Terus kemudian muncul isu baru mengenai cyber etik, undang-undang ITE. Nah, ini di Indonesia. Mulai muncul undang-undang ITE, dan undang-undang ITE ini masih di Indonesia ini sudah lama sebetulnya, sekitar tahun 2010 ke sini, tetapi belum tersosialisasi ke seluruh masyarakat ya mengenai undang-undang ITE ini. Misalkan masyarakat belum tahu, misalkan mau men-share berita bohong adalah termasuk melanggar pidana, itu banyak yang belum tahu. Bagaimana bentuk ujaran kebencian dan sebagainya itu masyarakat belum tahu ya. Nah, ini memang sosialisasinya di Indonesia yang belum ya, karena kurikulum etikanya belum ada pada sekolah, hanya ada di perguruan tinggi IT saja seperti kita. Oke.
Kemudian adalah e-commerce. Nah, ini sudah isunya e-commerce, semua orang berbelanja sudah menggunakan online ya. Bahkan sekarang banyak supermarket besar turun gara-gara orang beralih gaya berbelanjanya di smartphone mereka berdasarkan online. Mungkin suatu saat bisa jadi peredaran uang